Halo guys, sudah lama nggak upload video ya, karena 2 minggu yang lalu lagi nggak enak badan, dan sekarang alhamdulillah sudah sehat kembali dan bisa buat konten lagi. Dan di video kali ini saya akan membuat amplifier monoblock untuk speaker subwoofer yang menggunakan satu daya 12 volt. Nantinya saya akan pasangkan amplifier ini di mobil ya, untuk mengendalikan speaker subwoofer. Berikut ini untuk skema dari monoblock amplifiernya. Ini ada beberapa bagian, yaitu bagian untuk konverter DC to DC atau DC step up dari 12 volt dinaikkan ke tegangan 45 sampai 75 volt DC CT untuk supply utama amplifier. Untuk supply proteksi dan bias saya buatkan ekstra dari output sekunder trafo, sehingga tegangannya terisolasi dari tegangan satu daya primer. Untuk supply IC op-amp nya saya menggunakan resistor Sun plus Zener ya. Ini diambil dari supply utama amplifier. Oh ya, untuk amplifiernya ini saya menggunakan amplifier kelas D half bridge dual feedback. Ini desainnya Bapak Kartino Surodipo, yang sedikit saya rubah untuk totemnya saja ya. Untuk totemnya saya menggunakan IC TC4420 sebanyak 2 buah dan menggunakan 4 buah MOSFET untuk kelas D amplifiernya. MOSFET yang saya gunakan nanti MOSFET IRF90N20, dan amplifiernya nanti akan saya gunakan untuk menghandle speaker subwoofer dengan impedansi 1 ohm. Bahkan amplifier ini juga bisa digunakan di bawah 1 ohm. Untuk subwoofer filternya saya menggunakan sama persis seperti yang ada di video TDA7294 subwoofer amplifier. Untuk proteksi saya tambahkan DC protector dan overcurrent protector. Berikut PCB layout yang sudah saya desain. Ukuran PCB-nya ini 33,7 cm x 14,5 cm. Ukurannya saya buat pas dengan heatsink atau pendingin dari amplifier mobil yang saya punya, dari amplifier copotan, yang dari amplifier mobil copotan. Jadi biar kelihatan seperti amplifier mobil pada umumnya. Desain PCB saya buat 2 layer, dan saya akan share layoutnya ini secara gratis. Bisa diunduh di link yang ada di deskripsi. Untuk cetak PCB 2 layer, saya sarankan mencetak PCB-nya di jlcpcb.com karena harganya cukup murah dan pengerjaan yang juga cepat ya. Kurang dari 2 minggu PCB dari JLC PCB ini sudah sampai di rumah. Untuk cara cetak PCB di JLC PCB bisa simak video berikut ini. Kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau register jika belum punya akun. Kemudian klik Share Now. Lalu klik Add Your Gerber. Pilih dan upload file Gerber. Kemudian tunggu sebentar sampai filenya terupload. Lalu pilih opsi PCB seperti jumlah PCB, warna PCB, ketebalan PCB, dan lain-lain ya. Jika sudah, klik Save to Cart. Lalu check out. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut ke video perakitan. Seperti biasa, pasang komponen sesuai label yang tertera pada PCB.
Ini untuk elko primer saya menggunakan kapasitas 6800 mikrofarad dengan tegangan 25 volt. Elko sekundernya saya menggunakan kapasitor 1200 mikrofarad dengan tegangan 80 volt. Induktor untuk filter saya menggunakan induktor dengan nilai 8 mikrohenry, dan untuk BBM konverternya ini saya buat dua versi, yaitu dengan versi totem TC4427 dan versi totem transistor A1015. Teman-teman juga bisa download layout PCB-nya ini di link yang sama ya, sama seperti board amplifiernya. Untuk BBM-nya saya menggunakan IC TL494 dengan topologi push pull ya ini. Trimpat pada BBM ini berfungsi untuk mengatur keluaran tegangan sekunder ya. Jadi keluarannya nanti bisa diset sesuai keinginan. Selanjutnya untuk trafo converter saya menggunakan trafo toroid core warna hijau dengan diameter 6,5 cm diameter luarnya. Untuk lilitan primernya saya menggunakan kawat 1,5 mm sebanyak 6 rangkap dengan jumlah lilitan 6 lilit ya pada bagian primernya. Untuk bagian sekunder saya menggunakan kawat 1 mm sebanyak 7 rangkap dengan jumlah lilitan 27 lilit. Dan untuk ekstranya saya menggunakan kawat 1,5 mm dililit sebanyak 10 lilit. Ini cukup menggunakan satu buah kawat saja ya, tidak perlu dirangkap untuk bagian ekstranya. Ekstra untuk suplai proteksi dan juga bias 12 volt untuk bias kelas D nya. Sekringnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kapasitas aki. Misal kapasitasnya 65 ampere, ini bisa menggunakan sekring di bawahnya, yaitu menggunakan 50 ampere. Diode sekunder saya menggunakan diode Moore 1560. Untuk transistor MOSFET konverternya saya menggunakan MOSFET FDP 054N10 sebanyak 8 biji. Selanjutnya kita tes dahulu apakah konverter ini bekerja atau belum. Ini pasang sekring pada bagian sekundernya, pada keluaran sekunder. Kemudian masukkan supply 12 volt. Ini hitam untuk min, merah untuk plus. Dan kabel kecil ini untuk tegangan rem atau remote. Untuk pengetesan bisa dijumper langsung dengan tegangan plus. Kemudian nyalakan amplifiernya. Jika LED overcurrent-nya ini aktif, setting trim pot overcurrent, putar ke kanan supaya tidak terlalu sensitif. Maka lampu LED-nya akan mati. Dan jika sudah mati, LED protect akan menyala sebentar. Dan relay kecil ini akan aktif, tandanya konverter sudah bekerja. Dan LED merah dekat relay speaker ini juga akan menyala sebentar, kemudian mati. LED tersebut untuk indikator protect pada speaker protector. Jadi protect akan bekerja ketika nyala awal, ini sebagai speaker delay, dan terjadi protect jika keluaran speaker terdapat DCO lebih dari 3 volt. Oke, lanjut kita cek tegangan di beberapa titik sebelum memasang komponen aktifnya. Ini adalah tegangan supply op amp dengan pada subwoofer filter, yaitu di pin 8 dan 4 atau plus min sekitar 30 volt DC dan 15 volt ke ground.
Jika tidak keluar tegangan, bisa dicek pada dioda zener di bawah Ersan. Kemudian ini adalah tegangan supply utama sekitar 56 volt DC. Ini inputnya saya masuk input yang saya gunakan yaitu di 12 volt DC. Jadi outputnya 56 volt DC CT. Tegangan ini bisa diset pada trim pot di board PWM ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Dan ini adalah tegangan bias dan supply protektor, ini sekitar 12 volt DC. Jika tegangannya tidak keluar, kemungkinan IC 7812 nya rusak. Dan ini untuk tegangan supply komparator TL071, tegangan terbaca 25 volt DC plus dan min, dan ke groundnya sekitar 12 volt DC. Jika titik pengukuran tersebut sudah terpenuhi, lanjut kita pasang komponen aktifnya. Tapi cabut dahulu catu dayanya supaya lebih aman ya. Sebelum pasang MOSFET kelas D nya, kita cek dahulu apakah PWM amplifiernya sudah bekerja atau belum. Kita bisa mengecek dengan menggunakan osiloskop. Pasang probe-nya ke bagian gate MOSFET, low set, dan ground ke ground amplifier. Injek input dengan Audi generator, maka gate akan keluar sinyal PWM. Frekuensinya sesuai dengan frekuensi input. Jadi driver amplifier ini sudah bekerja. Lalu kita matikan dahulu dan pasang MOSFET amplifiernya. Saya menggunakan 4 buah MOSFET IRF90N20. Lanjut kita tes lagi. Pasang probe osiloskop ke bagian perfilter atau sebelum filter LPF kelas D nya, dan ground ke ground amplifier. Setelah itu nyalakan kembali. Ini PWM nya sudah keluar. Frekuensi PWM nya saya set di 160 kHz. Untuk setting frekuensi ini bisa merubah nilai resistor yang ada label set frek nya. Jika input kita pegang, maka duty cycle nya akan melebar dan mengecil. Ini tandanya sudah bekerja amplifiernya dan sudah bisa digunakan. Oke, lanjut kita pasangkan kit amplifier ini ke pendingin atau heatsink. Heatsink yang saya gunakan ini copotan dari amplifier mobil 4 channel. Ukuran PCB nya 34 x 14,5 cm. Karena lubang bautnya ini tidak sama, maka akan saya buatkan lubang lagi. Untuk transistor dan diode yang menempel, saya buat model jepit ya, dengan menggunakan plat aluminium tebal 5 mm, sehingga tidak membutuhkan banyak baut, dan juga tidak perlu lagi isolator bautnya. Kita hanya perlu menambahkan isolator untuk transistor ataupun diodenya.
Lanjut kita tes menggunakan aki 12 volt. Aki yang saya gunakan ini kapasitasnya 65 Ah. Untuk kabel plus dan main saya menggunakan kabel diameter 4 mm sebanyak 2 buah ya. Ini saya paralel. Kemudian pasangkan kabel ke aki. Ini tidak menimbulkan percikan yang besar ya, karena ada delay soft startnya. Untuk menyalakan amplifiernya, pasang kabel rem ke plus aki. Speaker yang saya gunakan speaker subwoofer sebanyak 2 buah. Ini tiap-tiap speaker mempunyai 2 coil 4 ohm. Ini saya paralel tiap speaker coil dan juga saya paralel ke 2 speaker, sehingga mendapatkan impedansi di 1 ohm. Desain box speaker ini model silet ya, karena menyesuaikan dengan bagasi mobil yang tidak begitu besar. Jadi boxnya kecil ya. Ini jika diberi port malah bassnya itu kedodoran karena kompresinya kurang. Lanjut pasang speaker ke terminal output. Ini ada 4 terminal plus main dan plus main. Sama saja ya, ini hanya output mono, saya paralel. Kemudian masukkan input. Untuk lagu pengetesnya bisa dicek di deskripsi. Oke, sekian video perakitan kelas D monoblock car amplifier.
Suaranya cukup menggelegar dan horor ya. Nanti power amplifier dan speaker ini akan saya pasangkan ke mobil. Jadi tunggu video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.